Shalom, selamat jumpa. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dan anugerah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita sudah sampai dalam kitab Ulangan 7 sampai 9. Dan mari kita bersama-sama memulai dari pasal yang ke-7. Pasal 7 kita melihat bahwa ini adalah nasihat Tuhan yang disampaikan melalui Musa terhadap orang Israel agar mereka dapat menjaga diri dengan baik pada saat mereka sudah sampai di Kanaan. Jangan sampai sesudah kemenangan besar mereka, akhirnya mereka terbawa dengan keadaan sekitar, yaitu orang-orang yang berasal dari sana. Tuhan mengatakan kepada mereka agar mereka dapat menjaga diri dengan baik, dan karena mereka harus mengingat bahwa Tuhan sudah memberkati mereka, mereka sudah mengalahkan paling tidak 7 negara bangsa yang besar, ya, 7 bangsa yang besar dan kuat. Dan itu dikatakan orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan Tuhan sudah menyertai mereka. Sebab itu Tuhan katakan bahwa mereka harus sedemikian rupa menjaga diri dengan baik. Dan kata Tuhan yang paling utama adalah agar mereka tidak terpengaruh dan bergaul dengan orang-orang di sana dan kawin-mawin, karena Tuhan tidak mau ada percampuran. Tuhan mau agar mereka menjaga diri sedemikian rupa tetap kudus dan tahir di hadapan Tuhan. Dan teristimewa Tuhan katakan bahwa mereka tidak akan sanggup untuk bertahan, untuk tidak juga menyembah berhala kalau mereka sudah memberikan diri mereka kepada orang-orang Kanaan yang ada di sana pada saat mereka sudah memasuki tanah Kanaan dan sudah mengalahkan bangsa-bangsa itu. Dan Tuhan katakan bahwa mereka, orang tua tidak boleh memberikan anaknya laki-laki untuk mengambil anak perempuan dari orang Kanaan, dan sebaliknya tidak boleh menyerahkan anak perempuannya kepada orang-orang yang ada di sana. Dan Tuhan sungguh-sungguh dengan hal ini. Tuhan katakan bahwa Tuhan sudah mengasihi mereka. Bahkan di ayat 7 kalau kita mau mulai baca dikatakan bahwa Tuhan berkata, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Coba lihat saudara, pemilihan Tuhan adalah pemilihan yang keluar dari hati Tuhan. Dan ini juga boleh menjadi dorongan semangat buat kita bahwa siapapun kita, tidak peduli apa kata orang, tidak peduli penilaian orang, apakah kita kecil di mata orang secara apa saja, tapi kalau Tuhan sudah memilih kita, mari berbesar hati dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, yaitu untuk hidup terus menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi karena Tuhan, ini alasan Tuhan mengapa bangsa ini dipilih dan mengapa walaupun mereka sudah berkali-kali mengecewakan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi mereka terus dan mengampuni mereka dan mau terus memimpin mereka sampai mencapai apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dikatakan ayat 8, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Wah, luar biasa. Itu alasan Tuhan bagi bangsa Israel. Bagaimana Tuhan yang sudah memilih mereka, dan Tuhan akan terus setia untuk memimpin mereka. Seharusnya apa yang harus mereka balas kepada Tuhan, yaitu membalas dengan kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang dengan segenap hati mereka dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa kata Tuhan, kalau bangsa Israel sedemikian membalas Tuhan dengan kasihnya, maka dan berpegang kepada perintahnya, maka berkat dan perjanjian itu, kasih setia Tuhan itu akan mengalir terus sampai kepada beribu-ribu keturunan. Wow, kalau mau diukur sekarang ini mungkin sudah juga beribu-ribu keturunan, ya. Dan kita bangga kepada Tuhan yang luar biasa,
yang boleh mengasihi umatnya. Lalu ayat 12 sampai ayat 26 berbicara janji berkat. Tentunya janji berkat seperti yang kita sudah banyak kali baca dan kita renungkan bersama-sama, yang Tuhan syaratkan adalah pada saat kita setia berpegang pada janji Tuhan, lalu ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan, lalu melaksanakan di dalam kehidupan. Kata firman Tuhan, janji berkat itu akan menyertai, berkat jasmani, apapun yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, berkat secara mental, kebenangan, ketenangan, perlindungan Tuhan, lalu berkat rohani, bahwa Tuhan akan tetap menjadi Allah mereka. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Mereka memiliki sungguh-sungguh Allah yang dahsyat dan luar biasa, dan Tuhan ingatkan bagaimana Tuhan sudah menolong mereka, bagaimana mereka dipelihara oleh Tuhan dalam segala hal, termasuk selama 40 hari mereka berada, 40 tahun mereka berada di padang belantara. Tuhan katakan mereka tidak kekurangan apapun. Walaupun pada saat mereka berada di tempat-tempat tertentu mereka rasa kekurangan, tetapi pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Tuhan seringkali izinkan mereka menghadapi hal-hal itu. Tuhan ingin mendidik mereka, dan kata Tuhan, Tuhan mendidik mereka seperti anak mendidik, seperti orang tua mendidik anaknya. Dan itu adalah spesial banget, saudara, bangsa yang khusus yang sudah dipilih Tuhan, dan seharusnya mereka mengucap syukur kepada Tuhan tentang hal ini, atas kebaikan, atas kasih setia Tuhan. Dan dikatakan yang menarik, dan saya garis bawahi, saya bacakan ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Dan itu berarti Tuhan membuat baju mereka tetap kuat, tetap bagus dan tidak sobek. Karena Tuhan ingin, karena mereka tidak ada toko, saudara, untuk membeli, dan juga kasut mereka Tuhan jagai sehingga 40 tahun. Saudara bisa bayangkan, kita mau pakai sepatu berapa lama, yang paling kuat juga pun berapa tahun saudara mesti ganti ya. Itu pun kalau kita pakai tentu tidak cuma satu aja, kita mungkin ada beberapa. Tapi mereka, saudara, 40 tahun itu luar biasa, dan seharusnya ini bukti nyata atas pemeliharaan Tuhan, dan mereka harusnya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan kita masuk kepada pasal yang ke-9, berbicara tentang peringatan Tuhan bagi bangsa Israel, supaya mereka tidak terlalu membanggakan diri dan merasa berjasa terhadap apapun yang mereka capai sampai sejauh ini. Dan Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan sudah tolong mereka untuk mengalahkan berbagai bangsa yang besar, yang kelihatannya seperti raksasa-raksasa. Tapi Tuhan bilang, kalau kalian menghadapi hal seperti itu, ingat masa lalu, bahwa aku sudah menolong engkau dan aku akan tetap menolong. Itu luar biasa janji Tuhan. Dan di sini Tuhan katakan kepada mereka bahwa sebenarnya apa yang mereka capai itu, kalau bukan Tuhan, mereka tidak ada apa-apanya. Dan Tuhan ingatkan mereka juga pada saat mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan, pada saat mereka menjadi orang yang tegar tengkuk, pada saat Tuhan memberikan firman, pada saat Musa naik ke Gunung Sinai, mereka juga mendukakan hati Tuhan dengan mengkhianati Tuhan. Dan ada banyak kali juga mereka mengkhianati Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan agar mereka harus sangat berhati-hati dengan Tuhan, dan benar-benar harus menjadikan Dia Tuhan mereka, Allah mereka yang mereka hormati dan mereka sembah di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan juga mengingatkan untuk segala kemurtatan mereka, soal pelanggaran, tidak dengar-dengaran akan perintah Tuhan, sehingga beberapa kali Tuhan juga menulahi mereka, dan beberapa kali juga Tuhan ingin memusnahkan mereka. Tapi akhirnya Tuhan kembali kepada perjanjiannya. Dia mengingat perjanjian yang sudah dibuat dengan umat Israel. Dan bagi kita, mari kita belajar bersama-sama bahwa hidup adalah anugerah Tuhan, hidup adalah kemurahan Tuhan. Dan mari kita sikapi kehidupan kita dengan benar. Dan Tuhan mau kita tidak bercampur dengan orang-orang yang tidak seiman atau tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup.
Dan bercampur di sini bukan berarti kita tidak bisa mendatangi mereka, berbicara tentang Tuhan atau bergaul, berada bersama-sama mereka dalam pekerjaan atau apapun, saudara. Tapi Tuhan tidak mau agar kita terpengaruh dengan mereka, tetapi kita yang harus mempengaruhi mereka untuk mereka boleh mengikuti Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kita ingat Roma 12 ayat 12 dikatakan, biarlah kita dibaharui hari lepas hari, dan kita tidak menjadi seperti dunia ini. Dan itulah yang Tuhan mau bagi kita untuk pelajaran kita pada hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan tolong kita untuk tetap menjaga diri kita, untuk kita bukan terpengaruh dan akhirnya kita jatuh di dalam berbagai-bagai jebakan-jebakan dunia ini dan jebakan si jahat bagi kita. Tapi pada saat kita keluar berhadapan dengan dunia, kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi orang yang dapat memberikan pengaruh yang baik bagi sekitar kita, bahkan membawa mereka untuk dapat mereka mengenal Tuhan dan boleh diselamatkan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan perenungan, dengan pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa besok.